Hari Senin kemarin umat Islam dari penjuru ibu kota berkumpul dan berzikir bersama di Masjid Blok A Tanah Abang dengan panduan Ustadz Arifin Ilham. Mereka mengagungkan asma Allah, bersyukur serta memohon ampun pada Sang Pencipta. Zikir bersama ini adalah pengalaman pertama bagi Berliana Fibrianti. Seusai acara, Berliana semakin terenyuh karena teringat pengalamannya berzikir ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Yang saya rasain, saya zikir sampai nangis itu waktu waktu kemarin Cintanya dengan Dewi Sandra. Ya paling tidak saya bisa berbicara dengan teman-teman semua dan saya nunjukin bahwa saya sebenarnya nggak menutup diri deh teman-teman. Oke. Saya cuma bilang saya kenal Dewi udah 10 tahun yang lalu. Saya udah kenal Dewi 10 tahun yang lalu teman-teman. Ya kita hanya dekat seperti itu aja. Dari zaman saya pacaran sama Nola pun saya udah kenal sama Dewi gitu loh. Dan dalam arti saya bergaul dan berteman dengan siapapun. Dan itu aja yang bisa saya bilang. Kalau saya punya hubungan sama Dewi dari dulu saya pacaran sama dia, saya nggak pernah pacaran sama dia. Di antara rentang waktu 10 tahun itu, sejak kapankah Glenn resmi pacaran dengan Dewi? Orang taunya Glenn dan Dewi sudah lama menyembunyikan kisah cinta mereka. Iya, saya hubungan sama Dewi, saya udah bilang kan dari 10 tahun yang lalu saya udah kenal dia. Waktu dia mau menikah pun, saya nggak tahu keberadaan dia. Udah pada pernikahan yang pertamanya dia. Saya tidak tahu sama sekali dan saya cuma nonton di TV teman-teman. Ya, oke. Resmi pacarannya, ya saya kasih tahu sama semua teman-teman. Itu baru Januari kemarin. Dan dia sebenarnya harusnya menikah bukan dengan saya. Dia udah punya hubungan dengan orang lain. Iya, saya nggak bisa ngomong itu karena itu mungkin privasinya dia ya. Dan dia minta saya untuk nggak ngomongin itu. Tapi yang jelas dia sudah ngasih tahu bahwa dia akan sampai ke pelaminan. Dan saya bilang sama dia, oh bagus dong. Dan saya jujur, saya waktu itu pacaran sama Mas Ayu Anastasia. Januari kemarin kalau teman-teman ada yang ikutin saya pergi ke acara untuk satu Muharram. Ya dari situ hubungan saya sama dia dekat. Gua lamar Dewi bulan Februari tanggal 2. Ya, benar di Monas. Ya, di Monas. Supaya Monas jadi tugu cinta buat gua. Maret mau masuk Maret minggu kedua, gua lagi ngobrol sama dia. Gua nanya, kapan ulang tahun sih kamu? Dia marah, kamu gak tahu ulang tahun saya? Sorry, ya gua harus ngomong. Gua orangnya apa adanya gitu saat ngomong sama dia. Saya tanggal 3 April. Tanggal 3 April. Langsung gua mutusin, kita nikah tanggal itu. Setelah menikah, untuk sementara Glenn Fredly tinggal di rumah Dewi. Glenn sendiri punya rumah di sebuah perumahan di kawasan Cirende, Ciputat. Uniknya, rumah tersebut berdekatan dengan rumah Surya Saputra, mantan suami Dewi Sandra. Gua nggak tinggal balik view. Pertama, rumah itu buat nyokap bokap gua. Nggak ada, kenapa mesti ditakutin gitu loh. Kenapa mesti ditakutin? Dia juga pasti orang baik kok, pasti. Dimanapun Glenn dan Dewi tinggal, semoga rumah itu menjadi rumah cinta mereka. Rumah tangga yang jauh dari gangguan apapun, karena Glenn merasa tak pernah mengganggu rumah tangga orang lain. Saya tidak pernah mengganggu apapun hubungan orang lain. Dan saya bukan membela diri. Karena saya tahu kalau saya salah pasti ada teguran yang sangat luar biasa buat hidup saya dan keluarga saya. Pemirsa, sutradara Rudi Sudjarwo diam-diam sedang menggarap film musikal dangdut, judulnya Mendadak Dangdut, yang dibintangi oleh Titi Kamal. Apakah film ini berangkat dari kecintaan Rudi kepada musik dangdut yang pernah dicap sebagai musik kaum pinggiran? Sementara itu, Berliana Fibrianti kini sedang jatuh cinta berat dengan zikir. Selain Berliana, ada Catherine Wilson dan Adam Jordan yang memperoleh kedamaian setelah mengikuti zikir bersama Ustadz Arifin Ilham. Mereka akan membagikan pengalaman spiritual yang mereka rasakan kepada Anda.
Hari Senin kemarin umat Islam dari penjuru ibu kota berkumpul dan berzikir bersama di Masjid Blok A Tanah Abang dengan panduan Ustadz Arifin Ilham. Mereka mengagungkan asma Allah, bersyukur serta memohon ampun pada Sang Pencipta. Zikir bersama ini adalah pengalaman pertama bagi Berliana Fibrianti. Seusai acara, Berliana semakin terenyuh karena teringat pengalamannya berzikir ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Yang saya rasain, saya zikir sampai nangis itu waktu kemarin ibadah, mungkin karena tempatnya di sana di Masjidil Haram gitu ya, dan terus dekat Ka'bah gitu. Itu saya merasakan memang dari setiap doa saya rata-rata saya nangis. Terkadang manusia alpa bahwa kehadirannya di dunia murni kekuasaan Tuhan. Tak sedikit manusia semakin jauh dari Tuhan ketika mereka telah bergelimang harta dan kesuksesan. Namun Adam Jordan dan Catherine Wilson berusaha untuk mengerem rasa takabur itu dengan terus bersyukur pada Sang Ilahi. Rajin-rajin bersyukur, itu paling penting. Entah itu lagi dapat cobaan, ujian, istilahnya yang tidak kita harapkan, yang saya nggak harapkan. Tapi saya tetap aja alhamdulillah, itu yang paling penting. Bersyukur nggak harus lewat sholat aja. Jadi kapanpun kita ingat sama Tuhan, ya itu aku berdoa dalam hati sendiri udah bersyukur juga. Bersyukurlah Rudi Sudjarwo karena telah menyadari bahwa musik dangdut adalah obat ampuh penghilang kepenatan yang selama ini ia rasakan. Berkat musik dangdut pula, sutradara 9 naga ini mendapat ilham untuk menggarap sebuah film layar lebar bergenre drama komedi berjudul Mendadak Dangdut. Tahun ini adalah tahun yang tepat setelah sekian banyak masalah yang ada gitu di masyarakat kita ya. Baik yang masalah buruh, masalah ekonomi, masalah apa dan sosial. Kayaknya yang bisa membuat kita lupa dan lupa masalah kita dan tertawa di kehidupan kita sehari-hari itu cuma dangdut kayaknya. Kalau selama ini gue ngerasa dangdut itu cemen atau nggak asik gitu ya, atau bukan tipe musik gue, ternyata memang salah. Ini bukan masalah lu suka nggak suka. Ternyata dangdut itu memang bukan lu dengerin atau lu nikmatin untuk lu suka, tapi untuk obat. Titi Kamal turut membintangi film ini. Menariknya, ini adalah pertama kalinya Titi memperdengarkan tarikan suaranya, menari, serta bermain organ. Iya, maksudnya aku pengen aja sih menyeberang ke berbagai bakat. Maksudnya nggak cuma acting aja, aku juga pengen coba apakah aku bisa menyanyi, apakah aku bisa menari, apakah aku bisa main organ, atau apakah aku bisa bermain alat musik. Aku nggak akan pernah berhenti belajar selama aku masih bernafas. Pemirsa, Dewi Huges akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya membuat Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak. Walau untuk itu Huges sampai harus melelang lukisannya. Pemirsa, kita simak saja kiprah Huges berikut ini. Kemarin Dewi Huges akhirnya meresmikan yayasannya yang bernama Dewi Huges International Foundation, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Terhadap Anak-anak. Begitulah moto yang diusung yayasan milik Huges itu. Dengan didirikannya yayasan ini betul-betul membuktikan bakti Huges pada kegiatan sosial, terutama bagi kesejahteraan dan kesetaraan kaum perempuan dan anak-anak yang tertindas. Berbagai pelatihan bagi kaum perempuan serta anak-anak menjadi agenda utama yayasan Huges. Namun tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Untuk itulah Huges perlu menggalang dana dengan melelang 2 buah lukisan yang salah satunya karya murni Huges. Mengumpulkan dana dengan cara melelang 2 lukisan. Tadi aja gue kaget banget gitu, lukisannya laku gitu, sementara gue baru belajar melukis dan lukisannya tadi laku 10 juta. Alhamdulillah, dan semuanya disumbangkan ke Dewi Huges International Foundation untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak Indonesia. Lukisan ini adalah lukisan karya almarhum Antonio Blanco, pelukis berdarah Spanyol yang menetap serta membangun keluarga di Bali. Anaknya Mario Blanco hadir saat lukisan yang menggambarkan Menteri Pemberdayaan Perempuan semasa kecil, Mutia Hatta, dilelang. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Blanco juga terlibat dalam salah satu kegiatan sosial yang diprakarsai yayasan milik Huges. Museum Blanco juga tertarik kepada foundation Mbak Huges ini karena apa? Karena sebetulnya almarhum ayah saya sangat menghargai wanita, sehingga 90% dari karya-karya yang beliau lukis sebagai inspirasinya adalah wanita. Huges minta beli Mario untuk jadi salah satu penasehat untuk
culture kan di Bali. Karena project pilot kita yang pertama di Desa Gulinten, sebuah desa kecil di Karangasem. Sebenarnya basicnya kita mencegah terjadinya migrasi dari desa supaya mereka nggak berangkat dari desa terus bekerja ke kota gitu loh. Dengan kita membuat desanya berdaya, mereka merasa hidup di desanya cukup.